Selamat pagi. Untuk kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu desain dan simulasi aritmetik logik unit dengan VHDL untuk prosesor elemen RISC. Dengan kami kelompok 4 beranggotakan Saya Hakim Riawaldo Huta Barat dengan NIM 14S18004. Dan saya Rusi Mamora dengan NIM 14S18006. saya sendiri Ruth Sayanata Soid dengan NIM 14S1818013. Saya Yuli Hadi Dumureda Manik dengan NIM 14S18037. Saya Christine Lestari Sibarani dengan NIM 14S18038. Saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari proyek kami ini. RISC 16-bit prosesor adalah aplikasi proses yang terdiri dari blok-blok seperti program counter, clock unit control, dan register. Prosesor RISC ini dirancang untuk mengeksekusi set 2-bit instruksi dengan menggunakan Verilog VHDL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari yang kami buat yaitu untuk mendukung operasi satu iklus, yaitu instruksi yang diambil lebih dari memori instruksi lebih cepat. Kedua, merancang unit logika aritmatika dan logik menggunakan VHDL, di mana unit logika aritmatika ini merupakan bahan fundamental dari CPU dan bahkan mikroprosesor yang bertujuan menjaga timer yang didesain dan disintesis dengan dapat digunakan untuk tata letak dan fabrikasi berbasis FPGA sirkuit digital. Desain dari 16-bit RISC CPU. Arsitektur CPU RISC yang diusulkan adalah seragam format instruksi 16-bit, memiliki arsitektur beban atau penyimpanan, di mana operasi hanya akan dilakukan pada register dan bukan pada lokasi memori. Unit aritmatika dan logika melakukan operasi bit seperti memutar dan menggeser dengan jumlah posisi bit yang ditentukan. Unit aritmatika melibatkan pelaksanaan penggunaan operasi pada register digunakan selama pelaksanaan aritmatika dan data centris. Alamat register memiliki panjang 3 bit dengan kisaran 000 hingga 111. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibil. Langkah yang pertama itu membuat 1 bit penuh adder, baru membuat 1 bit triple carrier adder 4 bit menggunakan 4 nomor full adder triple carrier 32 bit. Kemudian itu membuat 32 nomor single bit 4:1 multiplexer. Baru merancang 4 unit logika yang terdiri dari 4 gerbang dan multiplexer 4+1 untuk unit logika. Kemudian membuat unit cipher yang melakukan operasi mikro pergeseran logis. Baru itu yang terakhir 4+1 MUX. Nah, untuk gambaran umum dari proyek yang kami buat yaitu proses logiknya demikian. Ketika S1 sama S0 itu sama-sama 0, hasilnya merupakan A.B atau dia operasi N. Terus yang kedua itu pada saat S1 sama S0 sama dengan 0 dan 1 sama dengan 0 dan S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 1, hasil sama dengan seperti operasi OR A tambah B. Kemudian itu adalah ketika S1 S0 sama dengan 10, S1 sama dengan 1, S0 sama dengan 0, hasilnya itu A XOR B. Baru yang terakhir itu ketika S1 sama dengan S0, S1 sama dengan S0 yaitu hasilnya itu not, yaitu not A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami, Christine. Di sini akan terjadi proses shifter unit, yaitu jika S1 sama dengan 0, maka hasil yang akan dihasilkan itu bergeser ke kanan A. Sedangkan jika S1-nya bernilai 1, maka hasilnya akan bergeser ke kiri si A. Selanjutnya, di sini terdapat proses diagram dari program memori. Nah, karena kita membuat tentang ALU itu merupakan komponen pada PE
yang melakukan fungsi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, dan melakukan berbagai operasi dalam binary word. Gambar 6 ini menunjukkan diagram blok untuk 8 bit aritmatika logic unit. ALU ini dapat melakukan sebanyak 7 fungsi logika, yaitu AND, OR, SOR, NOT, RL, RR, swap, 4 fungsi aritmatika dalam 2 masukan 8 bit binary word, yaitu ADD, S2B, DEC, dan INC. Selanjutnya, terdapat tabel operasi di aritmatika logic unit. Nah, di sini kita ketahui bahwa adanya binary word, juga fungsi-fungsinya dan hasil logika yang dihasilkan. Sekarang kami akan mendemokan program kami yang sudah kami selesaikan. Kami beri kesempatan untuk Saudari Yuli untuk mendemokannya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi proyek yang telah kami buat. Di sini sudah ada proyek kemudian di sini sudah terlihat bahwa kompilasinya sukses dengan 139 warnings. Kita okekan, kemudian kita akan membuat simulasi function dan timingnya. Itu dibuat dari new. Kita pilih dari verification atau debugging files, yaitu yang University Program PWF, dan kita klik OK. Kemudian pertama kita harus memasukkan pin planners-nya, itu dari menu edit, insert, dan insert node or bus. Kita bisa langsung pilih di node finder, langsung kita klik list dan kita shift register right. Kemudian semua pinnya akan terselect di sebelah kanan ini. Kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita pilih OK lagi, dan di sini akan ada semua yang berdasarkan di kode tadi. Kalau kita buka di sini, dia itu flex B itu digrupkan, ini dia semua anggotanya. Kemudian di opcode juga ini, setiap ini ada. Nah, kita akan langsung running di run functionalnya. Kita running functionnya. Pertama-tama kita harus save namanya dulu. Kita ganti nama, misalkan saya di sini akan saya buat namanya ALU. Kemudian kita save. Akan ada muncul pop-up window seperti ini yang menunjukkan kalau simulasinya sedang berjalan. Jika simulasinya selesai, maka akan keluar tampilan dari aplikasi Quarkus yang baru, menunjukkan tentang tampilan seperti ini juga, namun kita hanya bisa read only atau tidak bisa kita edit. Seperti ini. Ini bisa kita buat jadi beberapa tampilan, misalnya binary, octal, hexadecimal, dan sebagainya. Jadi ini dia untuk yang fungsional tadi. Kemudian kalau kita misalkan mau ke time, kita bisa buat ini, kita klik ini, kemudian kita bisa atur dia dati cycle-nya, saya pilih di sini 50%, dan periodnya bisa kita ganti 10 atau berapa sesuai tampilan kita. Misalnya saya bikin 20, kemudian kita oke-kan. Jadi tampilannya akan seperti ini jika diperbesar. Kemudian ini untuk dia yang di grup. Kalau dia yang nggak di grup akan terlihat seperti ini. Dia seperti timing fungsional. Kita buat demikian seterusnya. Kemudian kita run timingnya. Oke. Akan ada muncul pop-up window seperti ini lagi.
Nah, di sini ada langsung dia kalau dia itu simulasinya berhasil. Jadi kalau kita misalkan mau buka yang di ungroup, dia hasilnya seperti ini. Kalau di zoom, ini kita mau ganti, misalnya kita ganti radix-nya binary. Kemudian di opcode juga, dia terlihat tampilan timingnya. Kemudian kalau di operan 1 seperti ini. Kemudian dia jika di operan 2 akan jadi seperti ini, hampir sama karena tadi kita buat perbandingan waktunya semuanya 20 nanosecond. Resultnya juga seperti ini. Nah, jadi semua simulasinya berhasil. Demikian presentasi proyek kami. Selanjutnya akan ditutup oleh moderator kami. Demikian simulasi dan juga presentasi dari kelompok kami tentang proyek akhir ASK ini. Jika ada kesalahan dalam bentuk lisan maupun perkataan juga perilaku, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.